tertua berbalik mengejar tikus lain, memperlihatkan celah kosong di belakangnya. Raja tikus itu bergerak, dia melesat cepat menempel di tanah. Targetnya lurus menuju semak-semak di belakang. Mau lari, pupil vertikalku tiba-tiba menyusut. Pada saat ini dunia di dalam mataku seolah melambat setengah ketukan. Ini bukan ilusi, melainkan bentuk awal dari bakat garis keturunan naga obor. Efek pasif dari mata waktu. Meskipun sekarang aku belum bisa mengendalikan waktu secara aktif, tapi di bawah konsentrasi tinggi, penglihatan dinamisku bisa menangkap objek berkecepatan sangat tinggi. Aku bisa melihat dengan jelas lintasan kontraksi otot Raja Tikus. Aku sudah memprediksi titik jatuhnya. 1 detik sebelum Raja Tikus itu masuk ke dalam semak-semak, tubuhku tiba-tiba melompat. Gigi susuku menggigit dengan akurat tulang belakang di leher belakang Raja Tikus. Lalu satu serangan mematikan. Seluruh proses tidak lebih dari 3 detik. Saat ketiga naga tanah kecil itu masih menggaruk-garuk tanah, baru menyadarinya, mata mereka langsung terbelalak, seolah-olah baru pertama kali mengenal adiknya yang payah ini. Dan tepat pada saat itu, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Terdengar suara gesekan yang padat dari celah-celah bebatuan di sekitarnya. Induk naga tanah yang awalnya sedang melihat dengan penuh kasih anak-anaknya yang sedang bermain, tiba-tiba mengeluarkan suara raungan. Dia tiba-tiba berdiri, menghalangi di depan keempat anaknya. Segera setelah itu, kaki-kaki hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bawah tanah. Itu adalah kalajengking hitam bangkai. Ini adalah sejenis predator yang hidup berkelompok. Meskipun satu ekor hanya tingkat 1, tapi mereka biasanya bergerak bersama dalam ratusan hingga ribuan. Sengat beracun di ekornya bisa langsung melumpuhkan seekor banteng liar. Yang paling menakutkan adalah, mereka sangat pendendam dan serakah. Begitu mencium bau darah, mereka tidak akan berhenti sampai mati. Darah Raja Tikus barusan telah menarik gerombolan dewa kematian ini. Kalajengking hitam yang padat menyerbu seperti air pasang. Lingkaran pengepungan menyusut dengan cepat. Ketiga naga tanah kecil belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Mereka meringkuk ketakutan, bersembunyi di belakang induknya dengan gemetaran. Meskipun induk naga tanah sangat kuat, tapi bagaimanapun juga dia hanya sendirian. Terlebih lagi kalajengking hitam ini berukuran kecil. Gerakannya lincah. Mereka secara khusus menyerang sendi dan perut yang pertahanannya lemah. Dalam sekejap mata puluhan kalajengking hitam sudah memanjat ke punggung induk naga tanah. Sengat ekornya menusuk dengan ganas. Ibu naga tanah meraung kesakitan, berguling-guling dengan ganas, mencoba menindih musuh di punggungnya. Tapi lebih banyak kalajengking hitam mengambil kesempatan untuk menyerbu anak-anaknya di belakang. Sialan, aku menyaksikan adegan ini. Tatapanku sedingin es. Dengan ukuran tubuhku, aku bisa masuk ke dalam celah. Mungkin bisa lolos dari bencana ini. Tapi para raksasa bodoh ini pasti mati. Aku melirik kakak tertua yang melindungiku, yang gemetar di bawah tubuhnya. Lalu aku melihat lagi ibu naga tanah yang melindungi kami, yang digigit hingga berlumuran darah. Cahaya di mataku tiba-tiba menyala terang. Aku tidak menyerang kerumunan kalajengking, melainkan melihat ke sebuah pilar batu di kejauhan. Sebuah pilar stalaktit yang hampir runtuh. Bagian dasar pilar batu itu sudah hampir terkikis.